Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dilaporkan telah menghubungi Napoli untuk membahas kemungkinan merekrut Victor Osimhen yang saat ini sedang dipinjamkan ke Galatasaray. Untuk menghentikan masa pinjaman ini pada bulan Januari, MU harus membayar lebih dari 75 juta euro. Menurut ahli transfer Sacha Tavolieri dari Sky Sports Switzerland, Manchester United adalah klub terbaru yang menunjukkan minat terhadap Osimhen. Mereka telah menghubungi pihak sang pemain dan diyakini tidak akan sulit untuk mencapai kesepakatan personal dengan penyerang internasional Nigeria tersebut. Dengan kondisi buruk di Premier League saat ini, MU mencari penyerang tengah yang sesuai dengan gaya permainan pelatih baru mereka, Ruben Amorim. Kehadiran Osimhen diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim yang sedang berjuang di liga domestik. Selain Manchester United, klub-klub lain seperti Paris Saint-Germain dan Juventus juga tertarik untuk merekrut Osimhen. Persaingan untuk mendapatkan pemain berbakat ini semakin ketat, dan keputusan Napoli akan menjadi kunci dalam progres transfer ini. Old Trafford, stadion ikonik yang menjadi markas Manchester United, kembali menjadi perhatian setelah ditemukan populasi tikus di dalam fasilitasnya. Masalah ini menambah panjang daftar tantangan infrastruktur yang dihadapi stadion bersejarah tersebut. Menurut laporan Daily Mail, inspeksi kebersihan menemukan kotoran tikus di beberapa area penting stadion. Temuan tersebut mencakup sirkuit korporat dan di lantai dasar hingga kios penjualan makanan dan di tribun. Setelah dilakukan inspeksi, Old Trafford mendapatkan rating bintang 2 dari maksimal bintang 5. Hasil ini mengindikasikan bahwa Old Trafford jauh dari kata bersih. Meski tidak menemukan bukti aktivitas tikus di dapur atau area pengolahan makanan, penurunan peringkat kebersihan makanan dari bintang 4 menjadi bintang 2 tetap menjadi pukulan besar bagi reputasi stadion Old Trafford. Manchester United menghidupkan kembali minat transfer mereka terhadap kiper utama Leeds United, Illan Meslier, menjelang bursa transfer Januari nanti. Pelatih Leeds United, Daniel Farke, menggambarkan Meslier sebagai penjaga gawang yang hebat dan menyatakannya sebagai kiper terbaik di divisi Championship musim ini. Meslier telah mencatatkan 12 kali clean sheet dalam 22 penampilan di Championship musim ini di kasta kedua sepak bola Inggris, catatan terbaik kedua di level tersebut. Dilaporkan pada bursa transfer musim dingin bahwa Leeds United menginginkan lebih dari 20 juta pound sterling untuk menjual Meslier yang masih terikat kontrak hingga musim panas 2026. Selain Meslier, MU juga terus memantau kiper Botafogo John Victor Michael Furtado sebagai opsi alternatif jika kiper Leeds United tersebut susah didapatkan. Legenda Manchester United Jaap Stam percaya bahwa mantan klubnya telah melakukan kesalahan besar dengan menjual Scott McTominay ke Napoli. Jaap Stam, yang dikenal pahlawan di Old Trafford, merasa bahwa menjual McTominay adalah keputusan yang keliru. Jaap Stam mengatakan bahwa dia akan lebih senang jika McTominay tetap bertahan di Manchester United. Jaap Stam menambahkan bahwa terkadang klub harus membuat keputusan sulit, tetapi dia pribadi tidak setuju dengan keputusan tersebut. Leny Yoro mengungkapkan bahwa dia tidak merasa menyesal atas keputusan untuk pindah ke Manchester United pada musim panas lalu, meskipun sempat menghadapi tantangan cedera dan kesulitan tim di awal karirnya di Old Trafford. Meski mengalami cedera dan situasi sulit dengan performa tim, Leny Yoro menegaskan bahwa ia tidak menyesal dengan pilihannya untuk bergabung dengan Manchester United. Tidak ada penyesalan bergabung dengan MU. Di benak saya memang sudah memikirkan untuk bermain di luar negeri. Karena itu selalu menjadi hal yang menarik, terutama di Premier League. Itu adalah mimpi setiap pemain sepak bola.
Leny Yoro juga mengungkapkan bahwa ia banyak berdiskusi dengan Rafael Varane, mantan bek United yang pindah pada musim panas setelah 3 tahun di klub tersebut. Varane memberikan banyak nasihat mengenai sepak bola, kehidupan, dan keputusan besar yang diambil Leny Yoro. Bos Manchester United Ruben Amorim mempertanyakan pengambilan keputusan para penasihat Marcus Rashford menyusul komentar-komentar yang dibuat tentang masa depannya di Old Trafford. Amorim sempat mempermasalahkan terlalu banyak orang yang ikut campur dengan situasi Marcus Rashford. Menurutnya hal itu justru memperkeruh kondisinya saat ini. Itu adalah suatu yang sulit. Saya mengerti para pemain ini memiliki banyak orang di sekitar mereka, membuat pilihan dan yang bukan ide pertama dari sang pemain. Mereka memilih untuk melakukan wawancara karena bukan hanya Marcus. Amorim mengatakan dia bisa memisahkan keputusan orang-orang yang menasihati Marcus Rashford dari kebersamaannya dengan sang pemain. Saat ini saya fokus untuk mengembangkan kemampuan Marcus. Kami membutuhkan pemain bertalenta seperti Marcus. Saya melupakan wawancara itu sekarang dan melihat apa yang saya lihat di lapangan. Mengenai masa depan Rashford, sang pelatih asal Portugal mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusannya dan untuk klub membahasnya ketika waktunya tiba. Ashley Young mengalami cedera horor di lehernya saat Everton mengimbangi Chelsea di Liga Premier Inggris. Ashley Young menjadi starter di bek kanan ketika Everton menahan imbang Chelsea tanpa gol. Namun ia digantikan Seamus Coleman pada menit ke-73 pasca laga. Manajer Sandys mengonfirmasi bahwa bekas pemain MU mengalami leher sobek di tengah pertandingan. Sandys berbicara kepada media, Young akan dihukum akumulasi kartu kuning untuk laga selanjutnya, tapi lehernya sobek dan melakukan sundulan brilian di tiang jauh. Kami harus menggantinya untuk 2 alasan, untuk memastikan dia baik-baik saja, dan karena dia juga mendapatkan kartu kuning. Manchester United menghadapi Natal pertama di Premier League era dengan posisi yang memprihatinkan di klasemen. Klub ini dipastikan menghabiskan masa liburan di peringkat ke-13, posisi terendah mereka selama bertahun-tahun. Pelatih asal Portugal Ruben Amorim memiliki visi taktik yang jelas dan enggan mengubah pendekatannya, meskipun skuadnya tidak sepenuhnya mendukung sistem tersebut. Kebutuhan akan waktu untuk berlatih di lapangan menjadi sangat mendesak. Namun masalah yang lebih mendasar seperti kurangnya fisik yang sesuai untuk gaya intensitas tinggi dan tempo cepat yang diminta oleh Amorim tetap menjadi hambatan besar. Selain itu, minimnya bek sayap yang memiliki kemampuan menyerang dan kontribusi gol yang memadai juga memperburuk situasi, membuat kebutuhan pemain baru menjadi semakin mendesak. Untuk jangka panjang, Amorim membutuhkan anggaran besar pada musim panas 2025 untuk mendatangkan pemain yang sesuai dengan sistemnya. Tetapi anggaran tersebut akan bergantung pada stabilitas keuangan klub yang tidak akan terwujud tanpa hasil-hasil positif di lapangan. Manchester United dikabarkan berniat bersaing dengan Arsenal untuk merekrut striker Juventus Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan dari Football Insider, The Gunners akan menghadapi persaingan sengit untuk mendatangkan Dusan Vlahovic. Mantan kepala pencari bakat Manchester United, Mike Brown, dilaporkan telah memberitahu bahwa striker Juventus tersebut kini masuk dalam daftar pendek yang juga mencakup nama seperti Victor Gyökeres. Dalam lebih dari 1.100 menit bermain untuk Juventus di Serie A musim ini, pemain berusia 26 tahun tersebut telah mencetak 7 gol dan memberikan 1 assist, sehingga total gol di liganya untuk Juventus mencapai 40. Vlahovic yang masih muda namun berpengalaman memiliki potensi besar untuk meningkatkan performanya dan memberikan kontribusi langsung bagi tim seperti Manchester United atau Arsenal dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim depan. Ia menjadi target menarik bagi klub-klub yang ingin bersaing di Liga Champions. Manchester United mengalami kekalahan ketiga kalinya dalam 4 pertandingan Liga di Old Trafford. Setan Merah kalah 0-3 di kandang sendiri dari Bournemouth selama musim kedua berturut-turut.
Di balik kekalahan memalukan itu, ada pemain MU yang menjadi pembahasan, yakni bek kiri Tyrell Malacia. Perjuangan Malacia di babak pertama laga tersebut memicu perdebatan serius tentang masa depannya. Apakah bek Belanda itu masih menemukan pijakannya setelah menghabiskan 18 bulan cedera yang berlarut-larut? Atau apakah Malacia hanya salah satu dari banyak pemain yang direkrut dengan buruk oleh pendahulu Amorim, Erik ten Hag? Terlepas dari itu, Malacia tampak seperti pemain yang tidak akan masuk skuad inti United musim depan begitu Amorim terjun ke bursa transfer. Kecepatan luar biasa pemain berusia 25 tahun itu merupakan atribut terkuatnya di musim pertamanya di Inggris, yang memberi Luxau persaingan yang layak. Pemain nomor 12 United itu juga kehilangan penguasaan bola 7 kali, melakukan 2 pelanggaran dan mencatat akurasi umpan sebesar 84% dari 25 umpannya. Dan tidak akan mengejutkan sedikit pun jika Malacia harus disingkirkan untuk memberikan jalan bagi bek sayap kiri baru yang sangat dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Penyerang MU Marcus Rashford menjadi target dari 3 klub Arab Saudi, yaitu Al Ahly, Al Ittihad, dan Al Qadssiyah menjelang jendela transfer Januari. Sumber dari Give Me Sport mengungkapkan bahwa ketiga klub ini tertarik mendatangkan Rashford baik Januari 2025 maupun musim panas 2025. Jika langkah tersebut terwujud, proses transfernya akan dikelola langsung oleh Direktur Olahraga Liga Pro Saudi, Michael Emenalo. Di antara 3 klub yang tertarik, Al Ahly memiliki kebutuhan paling mendesak untuk seorang penyerang sayap atau penyerang serba bisa. Pelatih Al Ahly Matthias Jaisile saat ini mengandalkan Firan Al-Buraikan yang sebenarnya lebih nyaman bermain sebagai striker untuk mengisi posisi tersebut. Rashford dipandang sebagai solusi ideal yang bisa langsung masuk ke susunan pemain utama.